Aktor senior Willy Dozan memberikan kabar terkait kondisi kesehatan dari sang mantan istrinya Betharia Sonata. Beberapa waktu lalu ibu dari dua anak itu sempat dilarikan ke rumah sakit akibat gejala stroke yang dialaminya saat itu. Setelah hampir menjalani 5 hari perawatan, kini kondisi ibu dari Leon Dozan dan Nabila Dozan itu sudah mulai sangat membaik. Willy Dozan mengungkapkan kini Betharia Sonata hanya perlu dilatih motoriknya juga dengan penglihatannya. Di kesempatan yang sama, Leon Dozan juga menceritakan kronologi awal mula ibundanya terkena gejala stroke tersebut. Leon Dozan mengatakan semua berawal ketika sang ibunda sedang bernyanyi di acara ulang tahun Nia dan Yati. Saat mendapati kabar tersebut, Willy Dozan dan anak-anaknya langsung membawa Betharia Sonata ke rumah sakit. Tak hanya itu, pria kelahiran 10 Februari 1957 itu juga mengaku melihat dari pola hidup sang mantan istrinya itu tidak terlihat adanya tanda-tanda gejala stroke. Bahkan dirinya terbilang cukup menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga. Lantas apa yang menjadi penyebab dari gejala stroke yang diderita oleh Betharia Sonata? Kemajuan ya, kemajuan cuma perlu dilatih motoriknya aja. Jadi kalau jalan lancar, cuma kalau bicara sedikit kurang lancar. Jadi kadang-kadang kalau ditanya warna apa ini, merah dibilang hijau, kuning dibilang biru. Jadi dilatih motoriknya aja karena syarafnya lemah. Itu aja. Sakit apa sih kalau betul? Gejala stroke, baru gejala. Tapi pola hidup seperti Ya apa? mesti dijaga makanan ya, pola hidup mesti enjoy, nggak boleh banyak pikiran, itu mempengaruhi ya. Nah itu apa namanya, gejala stroke apa, karena ada macam-macam nih, yang itu di bagian sebelah kanan apa Sebelah kiri. Tapi belum yang berat sih, jadi perlu dilatih motorik ya, katanya motoriknya supaya anak perempuan tuh yang selalu latihan, supaya banyak bicara terus, supaya lancar. Tapi sekarang udah terlalu jalan kan? Sudah ada kemajuan. Kemarin di rumah sakit berapa hari? Kemarin baru keluar dari rumah sakit. 5 hari ya? 4 hari kalau nggak? Hampir seminggu. Hampir seminggu, 5 hari. 5 hari. Kronologinya. Nah, jadi intinya mama itu lagi di acara ulang tahun Tante Nia dan Yati. Nah, nggak lama kemudian Tante Nia nelpon Leon. Leon, mama terkena serangan stroke. Dia langsung buru-buru ke rumah sakit tuh, ya. Alhamdulillah karena dibawa ke rumah sakitnya cepat, makanya proses pemulihannya juga berjalan dengan lancar. Ya intinya Leon sama Papa minta doanya buat kalian semua. Semoga mama ini bisa pulih kembali, bisa segera beraktivitas lagi seperti biasa. Menghibur kalian semua dengan suara emasnya mama, ya. Tapi masih bisa ngomong, Mama. Alhamdulillah komunikasi masih lancar, walaupun awalnya ya agak ngelantur lah. Awal tuh kayak tarik bagian bibir sama alis, tapi sekarang udah cantik lagi. Udah seperti Betharia Sonata zaman dulu. Tapi dokter bilangnya lebih kena di apa sih, Leon, ibaratnya di saraf atau gimana sih? Mama itu penglihatannya sedikit-sedikit agak terganggu gitu. Kayak misalnya warna biru jadi silver gitu. Tapi itu dilatih terus, insya Allah bisa lancar lagi, aman lagi. Berarti di saraf ya, berarti ya. Berarti kalau ininya karena pemicunya karena makan kan, kayak nggak teratur Darah jadinya, tinggi atau gimana? darah tinggi, jadi yang membuat kayak ibaratnya akhirnya terkena mungkin. Banyak ya, terutama mungkin diabetes, jadi apa, gula. Gulanya agak tinggi. Makanya saya bilang, ini harus stop gula. Stop teh manis, kopi manis, stop. Kecuali roti ya, sedikit nggak apa-apa. Jadi gula ini memang ya cukup jahat ya. Ya senior saya juga dulu ya, kita bicara Aven Bangun, ya kan, itu juga kena diabetes dulu kan, baru kena ginjal, stroke. Nah, awal mula gula, bahaya gula ya. Buat kalian juga nih, kalau bisa gula mulai di stop tuh. Tapi Mama doyan kopi apa gimana? Hah? Doyan yang manis-manis atau ngopi? Mama lebih ke yang gurih-gurih sih ya. Tapi intinya sekarang mama udah jauh lebih membaik, komunikasi juga udah jauh lebih lancar daripada awal-awal ya. Ya minta doanya aja supaya mama bisa segera pulih lagi.
Mama itu olahraga rajin ya, terus bercanda-bercanda juga ya. Dan sebelumnya nggak ada tanda-tanda sama sekali. Mama benar-benar fresh, nggak ada pucat sedikit pun. Ya terjadi tiba-tiba. Tapi Kita nggak tahu kan? stroke-nya lebih di tangan apa kaki atau gimana sih, Leon? Di bagian wajah. Wajah. Berarti jalan masih bisa lah ya? Jalan masih lancar. Leon, tapi kalau untuk mama sendiri tiap bulannya atau rutin nggak sih cek kesehatan gitu? Gulanya lumayan tinggi. Dia pasang surut kemarin terakhir hampir 300 ya. Kan cukup tinggi ya. Itu gula tuh bisa menyerang kemanapun kan, organ manapun diserang dari gula. Bisa ginjal, bisa stroke, gula. Dan di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya, banyak saudara, teman, sahabat yang support sekali. Dan terutama juga alhamdulillah nih calon mantu saya yang namanya Ferial, calon suaminya Nabila, care sekali. Makanya saya bilang ya, kalau kamu nanti jadi mantu saya, kamu bukan mantu lagi, anak. Saya bilang. Jadi udah anak lah kita, karena dia care each other ya. Ya terima kasih sekali. Oke. Oke, teman-teman. Oke, makasih ya Om. Pamerkan hobi ekstrim terbarunya, Natasha Wilona lakukan scuba diving di 17 titik bawah laut Raja Ampat, Papua. Memilih Papua sebagai tujuannya untuk berlibur, Willow mengatakan bahwa keindahan bawah laut Papua sangatlah luar biasa. Bukan hanya lautnya saja yang indah, alam di sana pun juga sangat asri sehingga cocok dijadikan tempat untuk merefresh dirinya dari hiruk-pikuk kota Jakarta. Tak hanya itu, menghabiskan 1 minggu berada di atas kapal dengan pemandangan yang indah, Wilona merasa dirinya begitu bahagia dan fresh sebelum kembali disibukkan dengan kegiatan kerjanya. Kendati demikian, setelah dirinya pulang liburan dari Raja Ampat, Wilona dihadapkan dengan hujatan netizen mengenai postingan fotonya yang sering menggunakan filter Instagram. Menurutnya, selagi dirinya tak menyakiti orang lain dan tak merugikan orang lain, hal tersebut hanyalah hujatan biasa dan tak menganggapnya serius. Wilona mengatakan bahwa dia adalah orang yang cuek hingga kerap kali komentar pedas tentang dirinya Willow abaikan. Lantas apakah Wilona akan terus keliling Indonesia untuk menikmati keindahan bawah lautnya? Dan apakah dirinya sempat insecure karena komentar pedas netizen tentang dirinya? Kemarin emang aku ke Papua gara-gara kan aku lagi suka banget diving, dan kebetulan Raja Ampat tuh salah satu destinasi wisata terutama untuk diving yang udah terkenal banget karena lautnya yang indah, alamnya juga masih virgin banget. Jadi ya makanya aku memutuskan buat kesana gitu. Nyempatin diving di Raja Ampat itu nggak sih kamu? Aku diving di 17 titik di Soal Raja Ampat. Gimana tuh banyaknya kemarin sampai menggigil ya kayak gitu. 17 titik banyak banget, aku nggak hafal namanya satu-satu ya, pokoknya macam-macam. Yang paling aku ingat mungkin yang Magic Mountain. Jadi ada satu spot yang paling terkenal di daerah Raja Ampat buat diving namanya Magic Mountain karena emang karangnya bagus banget, terus juga ikan-ikannya bagus, gitu banyak. Kak, aku suka banget sama traveling kak, suka banget kenapa suka banget sama traveling? Kenapa suka banget sama traveling? Karena mungkin bagi aku traveling, liburan itu adalah sesuatu yang refreshing dan dibutuhkan gitu loh. Jadi dari kita kerja, penatan di ibu kota, terus juga jadwal yang hektik, kita tetap harus menyempatkan waktu buat bikin otak kita kayak apa ya, lebih seger gitu kali ya. Jadi jangan kerja-kerja terus gitu. jadi healing juga ya kak? Jadi healing juga ya? Iya bisa dibilang gitu ya, kadang-kadang hidup butuh healing. Tapi utamain di Indonesia dulu kan travelingnya apa, ke luar negeri juga? Utamain di Indonesia apa luar negeri? Kalau aku sih biasanya ya sebisanya aja ya. Kalau lagi waktunya agak banyak ke luar negeri, kalau lagi bisa di Indonesia
Tapi kebetulan karena lagi trip diving kan yang wah, yang indah-indah bangetnya justru di Indonesia. Laut Indonesia luar biasa, jadi ya makanya lebih banyak di Indonesia. Ngabisin budget berapa kamu untuk ke Papua sendiri nih mungkin? Karena mahal kan? Lumayan ya, pokoknya puluhan lah untuk trip itu, karena kan juga nginep juga di sana, terus perjalanan juga cukup jauh, tiket pesawat, terus juga trip divingnya sendiri, terus juga kita nginep di kapal gitu. Tapi gimana Kak? 7 hari 6 malam. Nah, kota apa yang masih pantai atau kota yang kamu pengen datengin yang belum kamu sampai? Yang belum apa ya, mungkin Labuan Bajo belum, Gorontalo belum, banyak banget sih, banyak kota-kota atau tempat-tempat daerah lainnya. Astaga, menggigil juga ditanyain ya. Jadi kan lagi di tengah laut, tiba-tiba hujan, terus abis nyelam ke dalam laut yang airnya juga jadi kan lumayan dingin. Jadi ya pas naik menggigil lah, kena angin-angin gitu. Kak, ini kan kabarnya kalau misalnya banyak traveling kan bikin awet muda juga nih karena hilangnya stres. Kalau dirimu sendiri gimana nih? Ya aku bersyukur lah kalau emang awet muda, tapi emang masih muda juga sih, belum tua juga ya. Ya bagi aku hidup itu kita nggak boleh banyak stres, nggak boleh banyak kerja kepikiran juga, nggak boleh juga nggak seimbang gitu. Makanya harus diseimbangi dengan kadang ada waktunya kita kumpul sama keluarga, ada waktunya kerja, ada waktunya liburan. Saya panik gak sih lo saat mengigil sendiri nih mungkin? Enggak sih, jujur aja, karena aku kan emang suka olahraga yang cukup ekstrim. Aku dari dulu lumayan suka kayak snowboarding, ski, skydiving, rock climbing. Jadi pas ngelakuin diving ya kayak aku anggap ini salah satu dari another sport yang aku belum pernah coba dan pengen aku coba. Diving sendiri kemarin di kedalaman berapa kalau untuk Raja Ampat sendiri? Aku maksimal di 25 karena kan aku masih open water certification. Tapi pernah ngerasain gak sih Kak efek dari jalan-jalan itu sendiri atau gimana? Efeknya yang pasti pulang-pulang tuh seger banget, kayak wah fresh nih, kayak bener-bener keriset dari nol lagi, karena di sana kan no social media, no signal, bener-bener hidupnya cuma alam, olahraga, tidur cukup, dan di-repeat terus selama hampir 7 hari. Jadi ya ngerasain apa ya, balik-balik ke Jakarta tuh udah semua penat hilang, udah siap memulai hari baru dengan semangat baru, dengan otak yang lebih fresh. Tapi kan biasanya kalau itu kan ada kendala-kendala kayak bocoran tabung atau apa, kamu nggak pernah ngalamin itu kan alhamdulillah? Enggak sih, untungnya kalau sampai itu terjadi aku nggak di sini saat ini ya kan. Untung semuanya aman, puji Tuhan dilindungi dari awal trip sampai akhir, cuacanya bagus, terus juga selama diving nggak ada problem sama sekali. Kalau lo kalau misalnya trip sendiri ada budget khusus nanti yang ditabung sama kamu dan mungkin jangka waktunya berapa hari ya? Seperti apa? Aku enggak sih, nggak pernah. Aku kalau buat trip itu nggak pernah aku takarin berapa budgetnya atau nggak pernah aku tabung dulu sebelumnya. Ya pasti aku tahu saat aku udah bisa liburan, udah bisa trip, itu artinya aku emang udah punya spare uang yang aku siapkan atau emang ada untuk aku melakukan aktivitas itu. Karena aku juga nggak mau melakukan sesuatu tapi di luar dari kemampuan aku. Pakai filter nih di sosial media gimana nih Kak? Gabun pemberitaan ini ya. Kemarin juga aku udah ditanya sih, jujur kan sebenarnya aku nggak gitu memperhatikan dan mengikuti banget kayak seperti apa perkembangannya, dan aku juga baru balik kemarin lusa ya, terus tiba-tiba udah heboh. Cuma ya kalau menurut aku sih sebenarnya gini, setiap orang tuh berhak berkomentar apapun, setiap orang berhak untuk suka atau nggak suka sama kita. Jadi ya kalau aku pribadi dari dulu sampai sekarang sama, aku rada-rada cuek ya, karena bagi aku selama aku tidak menyakiti dan mengganggu siapapun, aku nggak perlu ada yang aku takutin atau aku ngerasa bersalah atau ngerasa nggak enak. Jadi ya aku berharap teman-teman semua di luar sana juga melakukan hal yang sama, kayak selalu berpikir positif, selalu mengucapkan hal-hal yang positif, dan selalu berusaha untuk fokus ke diri kita sendiri. Kalau kamu ketika mendengar, kamu yang biasa apa namanya natural mungkin kan kalau make up tuh. Ya aku dari dulu sampai sekarang tuh make up nggak berubah ya, kayak gini-gini aja. Maksudnya emang aku dari dulu nggak gitu suka make up yang terlalu tebel, nggak juga suka yang bulu mata berlebihan, atau misalnya muka diapa-apain atau diubah-ubah tuh emang nggak gitu suka. Aku cukup bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih buat aku. Tapi nextnya bakal pakai filter lagi atau natural lagi? Sebenarnya menurut aku sih, sebenarnya menurut aku gini ya, kayak kan entah di TikTok, entah di Instagram, kadang-kadang tuh suka ada aja kayak filter-filter yang disiapin atau efek-efek yang lucu-lucu yang disiapin. Menurut aku nggak ada salahnya kalau teman-teman semuanya, baik yang cewek, cowok mau pakai itu, selama itu adalah hal yang menyenangkan buat mereka dan tidak merugikan, it's okay sebenarnya ya.
karena nggak ada masalahnya juga gitu, dan nggak ada larangannya siapapun untuk menggunakan itu. Bukan berarti karena ada yang menggunakan itu menjadi suatu tindakan yang kriminal juga. Tapi komentar kayak gitu bikin insecure atau gimana gitu nggak sih Kak? Enggak sih, karena aku rada-rada mungkin bisa dibilang aku cukup cuek terhadap komentar, karena bagi aku setiap pekerjaan ada konsekuensinya, dan semenjak aku udah terjun ke dunia entertain atau menjadi seorang public figure, aku sadar bahwa pasti akan selalu ada komentar yang tidak selalu baik dan tidak selalu mendukung atau tidak selalu suka sama kita. Jadi ya aku nggak mau terlalu yang menanggapi atau kayak terlalu di bawah. Promise me you're everything but never see it through. Film horor bertajuk Possession Kerasukan yang disutradarai langsung oleh Robby Ertanto itu menampilkan nama aktor tampan Darius Sinathrya sebagai bintang utama film tersebut. Meski telah banyak bermain di berbagai judul film, garapan Falcon itu menjadi proyek kedua baginya saat ini. Pasalnya film tersebut merupakan remake resmi dari film Prancis. Darius mengaku alasan dirinya memilih film tersebut karena memiliki sinopsis cerita yang sangat menarik hingga perannya yang menantang sebagai Paris. Suami dari Donna Agnesia itu mengatakan dirinya akan selalu bercerita dan meminta izin kepada sang istri sebelum mengambil job syuting. Kendati demikian, demi menampilkan yang terbaik untuk perannya itu, Darius mengubah penampilannya dengan melakukan diet ketat hingga akhirnya turun berat badan sebanyak 6 kg. Lantas apakah ada rules tersendiri bagi dirinya untuk sang istri dalam mengambil proyek film? Bukan yang pertama, dulu pernah main film horor juga kan. Tapi memang yang cara bertutur ceritanya berbeda seperti ini ya baru sekarang ini gitu. Kan berasa ya bedanya kan. Apa alasan milih waktu itu di film horor ini? Pertama pasti karena sinopsis yang aku baca itu cukup menarik. Karakter Paris itu cukup menantang buat, sebenarnya semua karakter di film Possession ini cukup menantang buat dimainin gitu ya. Ada karakter Wahyu, Ratna, bahkan Mita, Budi pun juga semuanya beda gitu. Jadi buat aku bisa mungkin explore sesuatu yang sebelumnya belum pernah aku lakukan di film-film yang aku main sebelumnya. Dan ini film yang diadaptasi, di remake dari film Prancis yang juga sudah punya punya ceritanya sendiri gitu dan cukup sukses waktu itu ya. Jadi sebuah kehormatan karena kayak yang tadi aku bilang ini gak akan datang 2 kali sih. Dan ini adalah proyek kedua bareng Falcon. Sebelumnya di Perfect Strangers, aku ngerasa di Perfect Strangers Falcon itu sayang banget sama semua produksinya well prepare banget, kita dikasih ruang banget untuk bisa bener-bener crafting satu cerita jadi satu film yang utuh, dan aku happy banget sama hasilnya. Jadi aku pikir dengan genre yang berbeda, dengan karakter yang beda dari Perfect Strangers, ini bakal jadi sesuatu yang mudah-mudahan bisa bikin aku happy juga. Yang paling sulit tadi adegannya apa mungkin paling menantang? Semua karena kan intensitasnya dibangunnya pelan dari curiga sampai akhirnya aku agak twist juga gitu. Kalau dilihat nanti sebenarnya ada plot twist di mana karakter Paris itu berubah. Udah bukan akal sehat yang bicara gitu kan. Jadi kalau nafsu mungkin dari awal, cuma kadarnya aja, besar kecilnya. Dari awal itu pasti dari pulang kan dia udah minta untuk dilayanin, tapi dalam perjalanannya dari yang nafsu pikiran gitu ya yang mempengaruhi Faris, akhirnya pikirannya yang benar-benar dominan untuk merubah semuanya gitu, sampai akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak terduga pada istrinya gitu kan, yang sebelumnya mungkin kalau dengan rasional yang normal nggak akan dilakukan gitu. Cukup menantang dan intens banget hampir di semua adegan. Ini kan biasa ya, sempat minta izin, sempat takut-takut atau gimana nggak sih Kak Donna? Gimana tuh? Semua project pasti aku cerita sama Donna, pasti kita diskusi bareng, pasti aku minta izin, dan sebelumnya juga banyak sebenarnya project yang aku nggak ambil karena menurut aku terlalu berlebihan. Jadi di sini aku ngobrol sama Mas Robby apa yang ingin dicapai, gimana cara mencapainya. Aku sebagai Darius, sebagai individu yang utuh,
yang punya istri, punya keluarga, mungkin nggak untuk melakukan itu. Jadi banyak sekali pertimbangan, dan aku juga ngobrol sama Donna gitu kan. Dan kalau dilihat apa yang ada di screen, proses produksinya mungkin nggak sevulgar itu gitu kan. Jadi tetap bikin kita nyaman, tetap bikin kita ya melakukan itu dengan ya nyaman lah, itu paling penting kan sih. Mas Darius, ada tuntutan ini nggak sih, perubahan fisik mungkin dari sutradara, dari rambut, warna kulit, atau naik turun berat badan, ada nggak sih? Secara spesifik sih nggak ada, cuma memang aku pikir karena ini setting periodik spesifik banget ya, dan referensinya memang di tahun-tahun segitu, dan dia background karakternya adalah aparat ya. Jadi memang aku diskusi sama acting coach waktu itu untuk kira-kira bentuk rambutnya seperti apa, perawakannya seperti apa, gesturnya dia kayak gimana, termasuk juga mungkin bobotnya, beratnya kayak gimana gitu kan. Dan akhirnya memang aku lumayan diet ketat dan ya workout juga gitu, dan dia sampai sekarang beratnya belum balik lagi. Turun berapa kilo tuh untuk project ini, Mas Darius? Aku targetnya waktu itu sebenarnya nggak banyak, cuma 3 kilo, cuma benar-benar nurunin body fat doang. Tapi ternyata keterusan karena aku defisit kalori, jadi sampai ke berapa kilo ya, 6 kiloan, dan memang aku biasanya di 80, 81, kemarin sempat 70 sampai 75, sekarang di 77 masih naik turun. Sampai tirus ya. Untuk project ini ya? Iya, udah setahun padahal balik-balik ya. Ada informasi koordinator kan tadi? Iya, kebetulan untuk project ini belum ada, tapi memang dari awal Mas Robi benar-benar dampingin aku sama Karissa, sama Sarah Fajira juga, dan semua dibicarakan dari awal, didiskusikan treatmentnya akan seperti apa yang diharapkan, kita nyamannya seperti apa, benar-benar diomongin semuanya. Jadi ketika masuk set kita udah tahu apa yang mau dilakukan, dan ya tinggal fokus aja sama dia. Kak Darius, mungkin sama istri sama Kak Donna sendiri ada rules sendiri nggak sih kalau mengambil film itu, kayak tadi adegan-adegan ini nggak akan diambil atau seperti apa? Sebenarnya rules yang apa ya kita sepakati nggak ada ya. Donna tuh luar biasa banget, dia selalu support sebetulnya. Tapi aku yang memang membatasi. Ada remeh gitu. Di awal-awal pernikahan kita sampai usia pernikahan ke-15 lah ya, itu aku benar-benar ngebatasin, dan aku mencoba untuk nggak memasuki ruang-ruang itu. Tapi di possession ini sesuatu yang mungkin sebagai aktor aku nggak akan dapat lagi kesempatan untuk mainin karakter seperti ini gitu. Dan Donna tahu itu, jadi dari awal dia support banget. Walaupun memang tahu risikonya, aku harus melakukan beberapa adegan yang sebelumnya mungkin belum pernah gitu ya. Tapi rasanya setelah 15 tahun kita nikah, hubungannya juga bertumbuh jadi lebih dewasa. Jadi akhirnya Donna juga bisa lebih untuk mungkin ngerti, dan aku juga lebih percaya untuk aku nggak akan melukai dia, karena itu penting banget. Yang aku pikirin adalah ketika mainin ini, gimana ego seorang laki-laki bisa membuat perempuan sampai jadi begitu, dan aku berharap aku nggak pernah ngelakuin itu ke Donna. Mas Darius, nonton film Possession yang versi Perancisnya sendiri nggak sih? Kenapa emangnya? Nggak, maksudnya ada mungkin jadi buat referensi atau? Referensi pasti ada, tapi aku percaya bahwa setiap cerita, walaupun itu diadaptasi, disadur, dia punya fingerprintnya sendiri ya, dia punya nyawanya sendiri, karena kan di-create sama kreator yang berbeda gitu ya. Pasti ada unsur-unsur yang ditangkap, dihadirkan, pun juga dengan karakternya gitu. Kalau diambil plek-ketiplek ya kita berarti cuma mimicking aja gitu, kita nggak menghidupkan karakternya. Dan aku pikir Faris punya dunianya sendiri bersama dengan Ratna dan Budi dan karakter-karakter lain di film ini, dan itu yang menurut aku jadi bikin filmnya.